Di bawah umur. Karya Eriska Febriani dan Sukhdev Singh. Dan semua masalah dimulai dari sini. Bilang sama Bapak, Nduk, siapa yang hamilin kamu? Suara laki-laki itu menggema di hadapan seorang gadis berambut panjang yang terduduk gemetar di kasur sambil memegang tespek bertanda positif. Seseorang pernah bilang bahwa kewajiban seorang ayah kepada putrinya adalah untuk membuatnya bahagia. Menjadi ayah merupakan pekerjaan seumur hidup yang tidak pernah ada dalam mata pelajaran apapun. Dan kali ini, untuk kali pertama, Kusuma merasa gagal menjadi ayah yang dapat melindungi putrinya. Siska, bilang sama Bapak. Dan untuk kali pertama pula, Siska mendapat tamparan keras dari ayahnya. Bagi Siska, Kusuma adalah ayah yang paling sabar, yang tidak pernah marah kalau Siska dapat nilai kecil di sekolah, yang selalu meluangkan waktu untuk bertanya kegiatan Siska seharian, meskipun dia pulang larut malam setelah seharian bekerja. Pak, udah Pak, kasihan Siska. Nani, ibunya berusaha menenangkan. Bukan hanya Bapak yang terpukul, Siska juga. Kenapa kamu membela dia sih, Bu? Kusuma menepis tangan istrinya dan kembali menunjuk Siska. Dengar, Siska. Bapak menyekolahkan kamu untuk bisa jadi orang hebat. Biar bisa bikin Bapak sama Ibu bangga dan bahagia. Malah ini balasan kamu. Nani menghela napas. Dia menyeka air mata yang mengalir di pipinya, lantas menatap Kusuma tegas. Pak, untuk mengurus Siska itu kewajiban kita. Tapi untuk bikin kita bahagia, itu bukan tugas Siska. Bukan utang yang seharusnya dibayar dan bisa ditagih sewaktu-waktu. Nani akhirnya angkat suara. Dia sudah dapat ganjarannya, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan sama tetangga. Bapak mau ikut-ikutan juga kasih hukuman. Kusuma terdiam. Dia bisanya cuma bikin malu keluarga, Bu. Sekarang bilang sama Bapak, siapa yang udah lakuin ini? Siska masih terdiam dengan wajah ditundukkan dalam-dalam. Kusuma hilang kesabaran. Dia tidak lagi menghiraukan istri dan putrinya. Pria itu duduk di ruang tengah sambil memijat keningnya yang terasa pening luar biasa. Sementara Siska membalas genggaman tangan Nani dengan air mata kian menderas di pipi. Maafin Siska, Bu. Maaf. Selanjutnya adalah isak tangis saling beradu membungkus suasana. Tak jauh dari mereka berdiri, ada sepasang mata yang melihat kejadian itu dengan miris sekaligus tidak percaya. Bab 1. Masalah 1. Punggung penuh rahasia. Dibayarin kan ini, Kev? Nino, salah satu cowok paling pendek dan berkulit sawo matang menyahut. Jakarta tengah malam mulai menunjukkan ingar-bingar ibarat induk yang membebaskan anak-anaknya untuk pergi bermain. Para manusia yang semula memakai topeng mulai menunjukkan jati diri sebenarnya, mencari penghiburan di sela kesibukan berkepanjangan. Lampu-lampu jalan menyala menjadi mercusuar penanda selamat datang di kehidupan malam. Seorang pria berambut cepak dengan jaket kulit ala Charlie Puth berdiri di depan klub malam di tengah pusat kota, diapit oleh kedua temannya yang bertingkah seperti ajudan pribadi. Iyalah, kan tadi dia udah bilang, gak usah nanya-nanya lagi, nanti malah berubah pikiran. Bima balas menjawab, gue harusnya gak boleh keluar ini sama nyokap, disuruh ngerokin dia yang masuk angin.
Sample complete. Ready to continue?